Istri wis matang-matang. Ora diapa-apake. Dibuka kontene seret di Fatihah. Muga-muga meteng Al-Fatihah. Oh, bener bolong tiap malam gitu. Saged meteng mboten? Bisa punya anak mboten? Mboten. Fatihah yo Fatihah, Pak. Tapi harus sama di eker-eker. Eker-eker diutek-utek. Fatihah. Ini loh. Ada anaknya orang Pegiri kan, orang tuanya kepingin anaknya jadi kiai, dipondokin nang pesantren. Ya anaknya nang pesantren orang tau ngaji, orang gelem deres, ing silo wiritan muter tasbih. Wiridan baik, sulasri. Sulasri. Malah jadi kiai, malah jadi dukun. Halo. Makanya Bapak, Mas, kalau Rika utangnya oke, kerja, boleh duit dikumpul ke, dan bisa nyaur utang Rika lunas. Kerja, ngono. Utangnya akeh ora gelem kerja. Tiap hari nang masjid ae. Lunas napa mboten? Mungkin lunas lek bendina nyolongi kotak amal. Itu kalau wilayahnya action ya harus action. Maaf, misalnya Bapak Mas naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal. Mobil gak bisa jalan, terhalang portal. Bawa kartu elektronik, diambil, tempelin ke mesinnya, blok. Ternyata terdengar suara, maaf, pulsa Anda telas. Nah, supaya portalnya bisa ngangkat, terus diwacake ayat kursi. Oh, enggak ada. Ayo portalnya ngangkat, apa bener? Oh, itu jangan kan cuma ayat kursi, tambahi ayat meja, ayat lemari, sak sendeloni, tambahi surat ikhlas, surat gak pakai ikhlas. Nggak mungkin ngangkat itu portalnya. Itu wilayahnya duduk wilayah ayat kursi, wilayah ayat duit. Paham? Ada orang nyalon kepala desa, pengen jadi lurah, nang desa begini kan, keliling, door to door, tiap rumah dimasuki, minta doa, minta dukungan, tapi nggak ngasih apa-apa. Bapak, ibu, sekeluarga, nyonge mau nyalon lurah, nang kene, minta doa, minta dukungannya. Mari sama-sama baca sholawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamil wa sallim salaman ta'aman. Selesai, nyonge pamit, minta didongakne, terus ganti masuk rumah satunya, gitu. Bapak, ibu, sekeluarga, insya Allah nyonge harus nyalon kepala desa. Orang maringnya apa-apa, diajak sholawat nariyah. Oh, sholli sholatan kamil. Terpilih dados kepala desa napa mboten? Dadi lurah napa mboten? Mboten, niku wilayahe dudu sholawat nariyah, sholawat rupiah. Halo. Wong sakniki sholawat nariyah kalah ampuh karo sholawat rupiah. Nek pil-pilan di mana-mana kalau ditanya nanti pilih siapa, saya pilih yang berjuang. Ya, maksudnya berjuang beras, baju dan uang. Jadi ukurannya bukan figurnya siapa, tokoh apa, partainya apa, visi misinya seperti apa, enggak. Ukurannya NPWP, nomor pira wani pira. Apalagi masyarakat Pegiri kan orangnya tawaduk itu tahu warna duit. Nah, terutama yang tangan itu, yang parah-parah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kedua, kok soleh orang
Azan. Tuh. Yang paling dekat masjid sini. Dereng. Tapi kafe azan mandek, kafe azan. Sak desa masjid musala ono 120. Jawab azan ping 120. Jawab yang terdekat. Dereng ya masjid di sini. Lanjut ya. Nah, berikutnya Isra wal Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra-nya dimulai dari masjid. Masjid itu simbol ibadah, simbol kesetaraan, simbol kerukunan, simbol kesamaan. Siapapun datang ke masjid diperlakukan sama. Betul? Siapapun. Pak RT masuk masjid, sandalmu copot, T. Pak RW masuk masjid, sandalmu copot, W. Pak Lurah masuk masjid, sandalmu copot, Rah. Pak Camat masuk masjid, sandalmu copot, Mat. Kapolsek masuk masjid, sandalmu copot, Sek. Kiai, enggak usah. Kiai wis ngerti kok. Masa kiai mlebu masjid sandalnya ora dicopot. Bahwa kedudukan kita di sisi Allah sama. Yang membedakan hanya takwanya. Bapak Ibu para jamaah, halo. Nilai manusia di sisi Allah itu dari takwanya. Atau ngingeti sing nyuguhi ngombe atau suwon. Iya kalau sapi apa ya? Yeah. Iya kalau sapi dinilai dari dagingnya, semakin gemuk, semakin lemu, semakin mahal. Ayo kuwi lho. Harus nyambi. Oh kebelet. Semakin banyak daging, semakin gemuk, semakin mahal. Itu sapi. Tapi apa semua binatang dinilai dari dagingnya, dari gemuknya? Ternyata enggak. Ono manuk cilik, ukil-ukil. Kok manuk apa? Ya manuk kecil tapi harganya bisa lebih mahal daripada sapi. Sapi paling mahal misalnya ada 100 juta. Ini manuk harganya bisa 1 miliar. Karena manuk yang dinilai bukan dagingnya. Uninek. Suaranya. Kalau orang begirikan, yang dinilai apanya? Dagingnya, lemunya. Ya saingan sama sapi. Takwanya, gitu loh. Dan masjid itu simbol sholat, ibadah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, betul? Imam sama makmum lebih penting mana? Allah, penting imam apa penting makmum? Penting makmum apa penting imam? Ada pentingnya. Disebut imam karena ada makmum, disebut makmum karena ada imam, betul? Makmum pemimpin, imam yang dipimpin. Maka masjid juga merupakan simbol miniatur kehidupan bermasyarakat. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada pemimpin, ada rakyat. Penting mana pemimpin sama rakyat? Dua-duanya pada pentingnya. Pemimpin penting, rakyat penting, gitu loh. Maka jangan pernah merasa diri paling penting. Semuanya penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Ini yang datang di sini semua orang-orang penting. Semua orang-orang penting. Ini masih paling dekat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut ya.
penting rakyat penting. Itu disimpulkan di masjid ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam pemimpin, makmum yang dipimpin, sama-sama penting. Kayak acara ini pengajian penting kabeh. Semua yang hadir di sini penting. Nyongi orang iso bayang ke. Misalnya nyongi dewekan, ceramah, bengok-bengok, gendeng. Maka terima kasih Rika-rika rawuh nyongi waras. Umpama ora ono sampeyan kabeh nyongi. Makanya jangan pernah merasa diri paling penting. Pak Lurah penting, tapi bisa jadi lurah kan karena dipilih rakyat, betul? Ngomong Pak Lurah. Nek orang dipilih rakyat, orang jadi lurah. Makanya kalau udah jadi lurah jangan lupa rakyat. Rakyat juga gitu. Ini modelnya kok koyok pengen demo. Rakyat kok kalau nggak ada lurahnya ya kayak kereta nggak ada lokomotifnya, sepur orang anak dase, orang iso mlaku, odo pentingnya gitu loh. Sama Bu, kehidupan berkeluarga suami istri sama-sama penting. Suami penting, istri penting. Jangan merasa paling penting. Mentang-mentang suami kepala keluarga, ketok nih dalil, aku jalur kaum menahan nisa. Aku pemimpin keluarga, aku penanggung jawab, aku yang cari nafkah, aku yang menentukan. Gak boleh suami merasa paling penting. Tak penting-pentingnya wong lanang. Orang dikateni karo wong wedok, aku. Bingung dari aku. Ayo, wong sing iso ngelolosno digawa wong wedok. Nek disinggahno ayo. Iya nek diumpetne. Bingung. Wong wedok ya penting, tapi sak penting-pentinge wong wadon ora digatekni karo wong lanang yo. Wong ngapangok wae. Karo dikapakke dikebuti bae. Halo. Ada pentingnya, ngono sing rukun genteng ngelingno. Yang penting bagaimana kita menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Ingat, ibadah itu sesuai tugas. Ibadahnya kiai, ngaji, ulang ngaji, zikir, wiridan, donga. Ngono, ibadah TNI ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ibadah polisi, Kamtibmas. Itu ibadah wong sugih nyumbang. Napa bandari ibadah wong sugih napa? Nyumbang. Ning banter wong ben krungu. Ibadah wong sugih nyumbang. Nah, ngono. Sarung mangga. Iki sing ngomong banter iki melarat. Pengen entuk sumbangan. Sarung mangga Bu Yai. Oh, sarung mangga Pak Yai. Oh, dhisik. Mereka jaluk sarung mangga. Oh iya kenal ya sarung mangga. Arya nonton YouTube. Ya Allah. Gara-gara TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu berikutnya berkaitan dengan haul. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan haul? Bicara haul berarti bicara tentang kematian. Saya itu paling susah kalau diminta ceramah acara haul, paling susah. Karena saya belum pernah punya pengalaman mati. Ya kalau saya diminta ceramah acara walimatul khitan, saya sudah punya pengalaman sunat. Diminta ceramah acara walimatul arus, walimatul nikah, saya udah punya pengalaman nikah. Acaranya tentang pendidikan anak, saya sudah mendidik anak-anak kandung, anak-anak asuh, anak didik, anak santri. Ya, diminta ceramah pembangunan masjid, saya udah pernah bangun masjid, bangun pesantren. Tapi kalau diminta ceramah bab haul, bab kematian, saya belum pernah. Makanya kalau keterangannya salah ya mohon maaf. Apa kaitannya
dengan Isra Mi'raj. Para jamaah, perjalanan suci yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu melalui 3 terminal penting yang mengisyaratkan adanya 3 peristiwa penting. 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Jadi kalau peristiwa dan sejarah Isra wal Mi'raj tidak bisa lepas dari 3 terminal itu: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram ini terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan menjalani peristiwa suci Isra Mi'raj itu dari terminal Masjidil, ya Allah semangat dong, dari Masjidil. Nah gitu, kalau kamu semangat aku juga semangat, tapi kalau kamu loyo aku juga ikut-ikutan loyo. Aku kan tergantung kamu sayang, makanya saya sama aku semangat gitu sih. Ibu mohon maaf, mulai konsentrasi karena aku ngerasa ada sesuatu. Ada yang dari tadi itu bukannya dengerin kata-kata aku, tapi terpesona memandang wajah aku. Ada. Pokoknya orangnya pakai jilbab warna coklat. Dari tadi tuh mandangnya ke aku gimana gitu. Aku sampai salting di luar. Masjidil Haram itu terminal keberangkatan, sedangkan Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan. Sidratul Muntaha adalah terminal tujuan. Ini mengisyaratkan adanya rumah nonton. Masjidil Haram simbol kelahiran, Masjidil Aqsa simbol kematian, Sidratul Muntaha simbol kehidupan kembali sesudah mati. Jadi Masjidil Haram terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Kita diberangkatkan menjalani kehidupan dunia ini dari terminal yang bernama kelahiran. Kemudian dari Masjidil Haram singgah di Sidratul Muntaha. Kenapa kok gak langsung di Sidratul Muntaha, singgah di Masjidil Aqsa? Masya Allah, bukuh kabeh. Ya gara-gara tadi, ya bukan dengerin kata-kata aku, tapi gara-gara itu aku jadi keliru. Habis mata aku pandangannya bertatapan sama mata dia. Kalau lagi ketemu pandangan mata itu rasanya kayak gimana gitu. Sampai ceramah salah kabeh. Dari Masjidil Haram singgah di Masjidil Aqsa. Kenapa enggak langsung naik ke Sidratul Muntaha? Toh tujuannya juga akan ke sana. Kenapa enggak dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Tujuannya juga mau ke sana. Kok singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Ini terminal transit peristirahatan, simbol kita nanti akan transit di alam kubur. Sampean mboten pengen jalan-jalan ke alam kubur? Hah? Alam kubur itu rame teman. Ya, kapan-kapan nggak ngerti deh. Makanya kita nggak langsung ke akhirat, enggak, tapi transit dulu di alam kubur, nunggu proses kiamat. Kapan? Ya kalau trompetnya malaikat Israfil udah ditiup, itu tanda kiamat. Jawab mana? Wes rampung jawab mana? Jawab mana? Kok malah penroliku orang sih terang.
Yang penting ojo ngremehke, atine seneng nek krungu adzan, nggih. Terus niat, niki niat, atine niat, aku arep nglakoni salat wajib zuhur. Ana ing waktune wajib niat ngono kuwi kapan krungu adzan, belum langsung mengerjakan salat, atine sampeyan kudu niat, aku arep salat fardu zuhur. Ana ing dalem waktune. Ngono, dene oleh nglakoni yo mbok jam pira, sing penting aja sampe entek waktune. Kok zuhur kok lakoni isya. Halo. Halo. Transit dulu di alam kubur atau alam barzah sebagaimana Rasulullah transit di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ini terminal tujuan. Simbol dari alam kubur kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali sesudah mati, dan itu adalah tujuan, dan itu adalah hidup yang hakiki, hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya lama. Kalau enak selamanya, senang selamanya, bahagia selamanya, mulia selamanya. Kalau sengsara, menderita selamanya, sakit selamanya, tersiksa selama-lamanya, tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Karena di akhirat nanti udah gak ada tidur, gak ada ngantuk. Makanya saya ini mumpung saya nang dunya, saya kudu ngantuk oh. Soalnya akhirat gak mau ngantuk, gak ada tidur. Kalau di surga enak seterusnya, karena gak ada tidur, gak ada ngantuk, gak ada istirahat. Demikian pula di neraka, gak ada istirahatnya, gak ada tidur, gak ada ngantuk, disiksa selamanya, tidak ada istirahatnya, terus-terusan disiksa. Jadi gak bisa mas, disiksa di neraka kok mau istirahat. Ditanya sama temennya, mas bagaimana rasanya dipukuli malaikat, ditendangi malaikat? Bu, nyongi keturun. Rano nang neraka kok keturun. Halo? Paham? Saya ulang, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Itu 3 terminal yang dijalani Rasulullah. Simbol peristiwa yang pasti kita alami, peristiwa yang pasti dialami oleh semua manusia. Apa? Kelahiran, kematian, dan kebangkitan kembali sesudah mati. Kabar ini harus dibolak-balik ngomongi wong sing ora patek cerdas. Sampeyan yang cerdas jadi menteri. Nyatane bapak-bapak